Sebagian ulama mengatakan setiap kali seseorang menggunakan nama Allah dengan lisannya atau melihat tulisan Allah ya, atau melihat Al-Quran, dia harus memuliakan dibandingkan yang lain. Saya kasih contoh. Kan kita kalau dengar ayat Al-Quran tidak boleh ngobrol ya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu ya. Kalau Al-Quran sedang dibaca, maka dengarkan baik-baik, renungilah. Jadi kita tidak boleh ngomong. Kalau mau ngobrol, misalnya lagi di mobil kita dengarin Al-Quran, lagi ngobrol sama teman atau sama pasangan, matikan dulu. Kalau enggak kita dengarin Al-Quran. Jadi tidak akan bisa ketemu, kita harus hormati. Perkataan Allah enggak boleh bertemu dengan perkataan yang lain. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW juga, siapapun yang telah bersumpah atas nama Allah di hadapanmu, terimalah. Walaupun dia bohong. Demi Allah begini, ya sudah. Selesai, dia mempertaruhkan diri dia sama sang pencipta. Hati-hati, itu bukan sama saya lagi loh. Kalau sama saya masih ringan. Tapi kalau sudah bawa namanya Allah, urusan selesai. Dia langsung connect dengan langit, ini bahaya. Jangan main-main dengan langit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa bobotnya. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan dalam misalnya surah Al-Mulk, Am amintum man fis sama'i yursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah ada jaminan buat kalian? Ada yang bisa merasa aman dari azab yang akan diturunkan dari langit oleh Allah kepada kalian? Ya. Ada yang kira-kira bisa merasa aman tiba-tiba dia tidak keselio, tidak tertutup urat sarafnya, tidak bisa bernafas, setiap saat bisa terjadi apapun. Jadi nama Allah tidak bisa didahulukan dari kalau dia bohong itu urusan dia. Demi Allah ya sudah, demi Allah sudah sumpah, urusan kamu sama Allah. Pasti dihukum kalau dia bohong. Udah nggak ada urusannya sama kita lagi. Kalau kita manusia mungkin gampang ditipu, dibohongin, gitu kan? Makanya ada hadis yang lain, pernah saya sebutkan hadis ini, tapi hadis ini mulia. Kita ulangi lagi, kata Nabi SAW, laki-laki manapun yang sengaja mengiming-imingkan seorang wanita untuk menikah dengan janji bohong. Kalau kau nikah sama saya akan berikan mobil, berikan rumah, berikan segala macam. Sampai akhirnya perempuan itu tergiur dan terhalalkanlah kemaluannya. Padahal dia bohong dan Allah tahu dia bohong. Dia cuma mau menipu saja, gitu kan? Setelah nikah, istrinya tanya, mana janjinya, mana? Itu kan dulu, saya cuma bilang saja. Gitu. Misal contoh, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Kalaupun dia status suami benar. Sama dengan perempuan sebaliknya. Kalau kamu nikah sama saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan begini. Janji. Setelah sholat, setelah nikah tidak ada sama sekali. Hanya untuk menghalalkan hubungannya saja. Maka ini akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang datang mengiming-imingkan kepada pemilik harta, dia bilang sama orang kaya misalnya, tolong pinjamkan saya begini dan begitu, lalu dia janji-janjikan, gitu kan? Sampai akhirnya terhalalkan harta itu dan dia tahu dia bohong, Allah tahu dia bohong. Urusannya sudah sama Allah, gitu kan? Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dihukum sebagai pencuri nanti hari kiamat, tidak ada yang luput dari mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main teman-teman sekalian. Lebih baik kalau orang berbuat salah, ya saya salah. Apalagi jangan membawa nama Allah ini. Demi Allah enggak, padahal sebenarnya dia buat. Ini sudah mempertaruhkan antara dia sama sang pencipta Allah. Dan hukuman Allah berat sekali kalau seseorang melanggarnya. Ya, Allahu a'lam.